Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, tema pick card reading kali ini mengenai apa yang membuat orang ini suka menyepelekan dirimu. Oke, mari kita cari tahu lebih detail ya guys ya. Kira-kira apa sih yang membuat orang ini suka menyepelekan dirimu? Ini buat kamu-kamu yang resonate aja ya guys ya. Buat kamu-kamu yang mungkin saja pernah disepelekan oleh seseorang atau beberapa orang ya, yang ada di circle kamu ya, yang ada di lingkungan atau di komunitasmu ya guys ya. Nah, mungkin kita penasaran nih, bertanya-tanya ya guys ya, kenapa sih orang ini kayaknya suka nyepelekan kamu banget gitu ya? Ada apa ini ya? Apa yang salah ya? Oke. Seperti biasa di sini tersedia 2 file ya guys ya, dan aku sudah kasih tanda untuk masing-masing file. Di sini ada file 1, aku kasih tanda dengan jepit rambut bunga spider berwarna merah, dan ini file kedua dengan aku kasih tanda jepit rambut bunga spider berwarna biru ya. Well guys, sebelumnya kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarotipator dengan klik gabung ya guys ya. And kalau kamu mau shopping boneka paket ya, kamu bisa kunjungi all shop aku, dan linknya itu udah ada di description box ya. Nanti sampel dari boneka paketnya akan aku posting ya. Kamu boleh komentar, atau kalau kamu mau shopping secara manual, kamu juga bisa komen di bagian foto boneka paket yang aku posting ya. Oke. Well guys, seperti biasa gunakanlah intuisi kamu untuk memilih. Ada file 1 dan ada file kedua. Hai, file 1, ini file kamu ya. Buat kamu-kamu yang pilih file ke-1 dengan tanda jepit rambut bunga spider berwarna merah. Wah, cantik sekali ya guys ya. Oke, ini file kamu. Mari kita lihat di sini ya, energi dari dirimu yang terkoneksi dengan seseorang yang suka atau sering menyepelekan dirimu ya guys ya. Ada apa gerangan ya guys ya? Apa yang membuat orang ini jadi suka menyepelekan dirimu? Well guys, mari kita lihat di sini ada Queen of Swords, ada Eight of Cups, ada Five of Swords, ada Nine of Cups, one more, ada Six of Cups. Well guys, you see, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang pilih file ke-1 ya. So, di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Oke. So guys, mari kita lihat di sini ya, apa yang membuat orang ini suka menyepelekan dirimu. Iya, ini ada Queen of Swords ya guys ya. Dimana ya, yang membuat orang ini suka menyepelekan dirimu itu karena dirinya sendiri menganggap bahwa dirinya ini ya itu lebih baik daripada kamu. Ya, dia menganggap dirinya itu superior ya, atau lebih
paling the best ketimbang dirimu gitu loh guys ya. Jadi sepertinya orang ini sudah terbiasa untuk menyepelekan orang lain ya guys ya. Makanya nggak heran, nggak kaget kalau dia pun juga suka menyepelekan dirimu ya. Karena memang yang bermasalah adalah dirinya. Di sini aku merasa ya kencang energinya. Orang ini sepertinya rada-rada, sorry to say ya guys ya, agak narsistik gitu ya, narsistik NPD gitu ya. Dia memiliki kepribadian yang mengarah pada NPD kayak gitu ya guys ya, karena orangnya ini sangat pede ya guys ya, begitu pede ya, begitu percaya diri ya. Orangnya ini sangat minim koreksi diri, refleksi diri. Jadi apapun yang dia lakukan itu selalu benar menurutnya ya guys ya. Orang ini selalu benar dan gak mau disalahkan ya. Dia selalu merasa dirinya itu paling benar dan orang lain yang selalu salah ya. Makanya orang ini terbiasa untuk merendahkan orang lain ya, suka menyepelekan orang ya. Karena dia memang kayaknya ini sudah terbiasa gitu loh guys ya. Memang habitnya dia, memang salah satu karakternya dia itu ya, menyepelekan orang lain, merendahkan orang lain dan menganggap dirinya itu lebih baik gitu loh guys ya. Jadi kurasa ya, yang membuat orang ini suka menyepelekan dirimu karena memang tabiatnya, memang sikapnya, memang perilakunya begitu ya. Pembawaannya seperti itu gitu loh guys ya. Entah apa yang melatar belakangi dia suka menyepelekan orang ya, tapi di sini aku merasa bahwa ada kebiasaan atau habit dia gitu loh guys ya, dalam bersikap ya, memang suka menyepelekan orang gitu ya guys ya, memang kebiasaan dia dari dulu ya guys ya. Siapapun yang dia tidak sukai atau siapapun yang dimana dia merasa tidak ingin tersaingi, tidak ingin ditandingi ya, itu selalu disepelekannya atau direndahkannya ya, agar orang itu kehilangan kepercayaan diri ya, agar orang itu merasa tidak dihargai gitu loh guys ya, sehingga dia mudah untuk menguasai kah ya, atau mengendalikan, mensetir orang tersebut gitu ya guys ya. Orang ini haus akan kekuasaan ya. Orangnya ini juga terlihat sangat otoriter dan ngebosi ya. Dia sepertinya adalah seorang diktator ya guys ya. Dia suka mendikte ya, mendikte orang, nyuruh-nyuruh orang, sorry to say kasarnya itu kayak ngebudak orang gitu loh guys ya. Nganggap dirinya itu raja atau ratu dan orang lain tuh kayak babu. Nah, kayak gitu ya guys ya. Jadi orangnya ini selalu menganggap dirinya ini penting, berharga, bernilai ya, sangat perlu, patut untuk orang lain hormati, kalau perlu disembah sama orang lain kayak gitu loh guys ya. Jadi orangnya ini selalu menganggap dirinya ini superior ya, sangat bagus gitu loh guys ya, sedunia, sejagat gitu loh guys ya. Jadi orang lain tuh nggak ada apa-apanya dibanding dirinya ya, walaupun sebetulnya dia tidak memiliki kemampuan apa-apa gitu loh guys ya. Apa yang salah dengan dirinya ya? Dirinya ini yang bermasalah ya guys ya. Dirinya bermasalah dengan dirinya sendiri ya, tapi efeknya bisa kemana-mana, bisa ke orang lain gitu loh guys ya. Makanya orang yang berinteraksi dengan orang ini harus kuat mental ya, kalau enggak bisa kena mental ya, karena orang ini sampai kapanpun nggak akan pernah mau disalahkan. Dia selalu merasa paling benar dan paling baik di jagat raya. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, and next, apa yang membuat orang ini suka menyepelekan dirimu ya? Aku merasa bahwa kamu yang pilih file ke-1 ini ya, itu pernah ditinggalkan oleh seseorang, entah ditinggalkan oleh mantan, entah itu mantan suami, mantan pacar, atau mantan kekasih, atau seseorang yang penting di dalam kehidupanmu ya, kamu pernah ditinggalkan, sorry to say ya. Dengan kata lain tuh ada juga yang pernah dicampakkan ya guys ya. Padahal kamu udah setia atau loyal, padahal kamu udah bersikap baik sama orang ini, tapi orang ini meninggalkan kamu dan orang lain tuh tahu gitu loh guys ya. Cerita, sorry to say, cerita yang kurang mengenakan atau kurang menyenangkan ini ya guys ya, pengalaman pahit yang pernah kamu terima atau pernah kamu dapatkan ini ya, ada orang yang tahu dan ada orang yang menebar gosip atau menebar cerita tentang ini ya, yang membuka pengalaman buruk kamu ini gitu loh guys ya, atau yang menceritakan kembali tentang hal yang tidak menyenangkan yang pernah kamu alami ini ya, sehingga itu membuat diri kamu itu jadi, sorry to say ya, kurang bernilai, atau kayaknya itu membuat jatuh diri kamu gitu loh guys ya, sehingga orang kayak menyepelekan dirimu ya, karena pengalaman kamu yang kurang mengenakan atau kurang bagus ini gitu loh guys ya, story kamu yang menyakitkan atau story kamu yang pahit ini ya,
pengalaman pahit kamu ini ya, itu membuat orang lain bisa menyepelekan dirimu. Itu kenapa ya guys ya, tips buat kamu, kalau kamu memiliki, sorry to say, ada story atau cerita yang tidak mengenakan atau tidak menyenangkan, sebaiknya kamu filter, kamu ceritanya kemana ya. Jangan ke sembarang orang, karena ibarat kata, satu mata yang melihat, itu 1000 bibir yang berbicara ya. Mending kalau nggak ditambah-tambahin, tapi kalau ceritanya jadi berkembang biak kemana-mana ya, ceritanya dibumbu-bumbuin, ditambah-tambahin ya, wah bisa berabe ya, itu bisa merusak reputasi atau bisa membuat nama baik kamu kurang bagus juga, sehingga orang jadi kayak suka menyepelekan kamu ya. Walaupun kamu memiliki segudang prestasi, walaupun kamu adalah seseorang yang punya potensi ya, tapi kalau ada satu saja cerita yang tidak menyenangkan yang diketahui oleh satu atau beberapa orang atau banyak orang ya, itu bisa membuat dirimu jadi disepelekan orang gitu loh guys ya. Jadi sebaiknya kalau kamu memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan atau cerita yang kayaknya itu tidak mengenakan atau menyakitkan ya, pengalaman yang menyakitkan, pengalaman pahit, sebaiknya lebih baik disimpan sendiri, ngadunya ke sang pencipta ya. Atau kalau kamu pengen ada orang yang bisa berikan kamu nasihat, saran, cobalah kamu lebih selektif untuk memilih orang yang benar-benar kamu bisa percaya gitu loh guys ya. Jauh lebih baik kalau kamu menyimpannya sendiri, jangan diumbar gitu loh guys ya, karena itu bisa membuat kamu disepelekan oleh orang. Nah, seperti itu. Oke. Next di sini, apa yang membuat orang suka menyepelekan dirimu? Di sini ada Five of Swords ya guys ya, yaitu mengenai kegagalan ya. Jadi ada di antara kamu di sini yang mengalami suatu kegagalan, entah itu dalam hubungan, hubungan asmara, hubungan berkeluarga, hubungan antar tetangga atau pertemanan. Dalam membina hubungan itu ada kegagalan, atau bisa juga kegagalan dari segi finansial, ekonomi, usaha, bisnis, karir, pekerjaan ya, mengalami kegagalan. Sehingga ya ada cerita-cerita yang tidak sedap. Terkadang ya orang menyepelekan kita bukan karena ketidakmampuan kita atau bukan karena kegagalan itu sendiri ya guys ya, tapi terkadang ya itu karena cara pandang orang terhadap diri kita yang beda dengan kita gitu loh guys ya. Kalau kita memandang suatu kegagalan itu adalah hal yang biasa ya, tapi bagi orang-orang yang mungkin saja ini memiliki pemikiran yang berbeda, terlebih orang-orang yang berpenyakitan hati, itu bisa menjadi suatu celah, suatu kelemahan ya, yang bisa digunakan sebagai senjata untuk menyerang kamu dan bisa menjadi bumerang bagi kamu. Itu kenapa ya, kalau ada informasi tentang dirimu ya, itu sebaiknya ya jangan diumbar sembarangan gitu loh guys ya. Jangan kamu cerita-cerita ke sembarang orang. Kamu lagi happy atau kamu lagi sedih, kamu mendapatkan kesuksesan atau mengalami kegagalan, nggak perlu diceritakan. Tidak semua hal yang terjadi di dalam kehidupan kita itu diceritakan, perlu diceritakan ke orang banyak. No, ya. Terkadang kita perlu memfilter mana yang perlu diceritakan dan mana yang nggak perlu gitu loh guys ya. Mana yang perlu kita simpan sendiri, mana yang perlu kita rahasiakan ya, untuk tidak diceritakan ya. Karena tidak semua orang bisa jaga rahasia, tidak semua orang itu mengerti tentang alur kehidupan kita, tidak semua orang itu bisa memahami kondisi kita gitu loh guys ya. Seperti itu. And next di sini, apa yang membuat orang ya, orang ini suka menyepelekan dirimu ya. Ada Nine of Cups ya, dimana seseorang atau orang ini ya, seseorang yang mungkin saja kamu kenal, sudah lama kenal ya, ini suka menyepelekan dirimu karena kamu itu sering sekali terlihat sendirian, jarang bergaul kah ya, atau sering berdiam diri di rumah, atau kamu tidak punya banyak teman ya. Ternyata itu juga bisa memicu ya, atau menjadi pemicu kamu disepelekan orang. Rata-rata manusia ini suka bergerombol gitu loh guys ya. Mereka menganggap bahwa dengan mereka bergerombol, dengan mereka kayak komplotan, main keroyokan gitu, mereka tuh merasa hebat, merasa kayak superior, merasa kayak berpower, punya kekuatan gitu loh guys ya. Padahal ya mereka tuh sepertinya mental patungan gitu loh guys ya. Justru terkadang yang diem, yang sendirian ya, itu malah memiliki mental yang kuat gitu loh guys ya.
Karena dia mampu memikul beban sendirian, dia mampu berjalan sendirian, dia mampu berpikir sendirian, dia mampu melakukan segala sesuatu sendirian. Justru orang-orang yang seperti itu yang malah mentalnya itu kuat gitu loh guys ya, bukannya orang yang suka komplotan atau masuk ke geng atau punya banyak sekutu atau main gerombolan kayak gini ya guys ya. Ini nampak banget ya mentalnya patungan gitu ya guys ya. Nah, anehnya orang-orang yang suka bergerombol ini ya, itu malah menganggap orang yang sendirian itu orang yang lemah. Makanya mereka kayak suka menyepelekan gitu loh guys ya. Karena kamu terlihat sendirian, gak ada yang support gitu ya guys ya. Terkadang kita sesekali juga perlu untuk menampilkan atau menunjukkan sanak saudara kita, orang tua kita, atau teman terbaik kita ya guys ya. Jadi bukan kita cari validasi atau cari pengakuan, no ya, tapi kita terkadang juga perlu untuk menunjukkan kepada orang-orang yang bergerombol itu bahwa kita pun juga bisa bergaul, bahwa kita pun juga ada yang support gitu loh guys ya. Karena rata-rata orang-orang pembuli ini raninya itu main gerombolan, keroyokan. Kalau sendirian dia ciut gitu loh guys ya. Makanya dia suka menyepelekan dirimu karena ya kamu selalu terlihat sendiri. Itu kenapa ya solusinya terkadang kamu perlu jalan berdua atau kamu perlu menunjukkan bahwa kamu punya seseorang atau beberapa orang yang support kamu ya, sehingga mereka itu jadi segan juga sama kamu ya. Itu tips ya buat kamu yang sering disepelekan oleh gerombolan orang ya guys ya, karena mereka menganggap kamu tuh lemah kalau sendirian, padahal tidak loh guys ya. Pada kenyataannya tidak seperti itu, tapi itu cara pikirnya mereka gitu. Makanya kamu juga perlu bertaktik atau punya strategi yang jitu ya untuk membuat mereka menyadari bahwa kamu itu punya teman-teman yang berkualitas. Walaupun kamu punya sedikit teman, 1 atau 2 orang, tapi mereka berkualitas gitu loh guys ya. Buat apa punya banyak teman tapi tak ada kualitas ya? Tujuannya cuman menggosip kah ya? Atau membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Seperti itu loh guys ya. Sehingga mereka pun jadi kayak akan memperhitungkan gitu loh guys, bahwa pergaulan kamu itu beda level sama mereka. Nah, seperti itu iya. Oke. Well, and the last one. Apa yang membuat orang ini suka menyepelekan dirimu? Di sini ada Six of Cups ya guys ya. Aku merasa ya, yang pilih file ke 1 ini ada beberapa dari kamu ya, walaupun tidak semua ini ya guys ya. Itu pernah kayak dihianati ya, entah itu diselingkuhi ya, kalau ini dalam hubungan asmara ya. Kalau dalam hubungan pertemanan atau hubungan biasa, sosialisasi ya, itu ada seorang teman atau seseorang yang kamu kenal yang berkhianat ya, yang mengkhianati kamu gitu ya. Nah, si pengkhianat ini ya, atau story dari pengkhianatan ini, itu kayaknya mencoreng nama baik kamu atau merusak reputasi kamu, sehingga itu membuat orang ini jadi menyepelekan dirimu ya, karena kamu diselingkuhi kah atau karena kamu dikhianati gitu. Jadi seolah-olah kamu tuh nggak berharga, sorry to say, seolah-olah kamu tuh kayak kurang baik gitu loh guys ya, punya banyak kekurangan, seolah-olah seperti itu gitu. Padahal belum tentu yang ditinggalkan itu jelek gitu loh guys ya, bisa jadi sebaliknya ya, justru yang meninggalkan itu yang mungkin saja tidak bersyukur atau kurang bersyukur atau sorry to say serakah atau niatnya tidak baik ya, ingin memanfaatkan, memanipulasi, kamu tidak mau, makanya dia pergi meninggalkan, makanya dia berkhianat, makanya dia melakukan sesuatu yang membuat kamu terluka atau tersakiti oleh tindakannya gitu loh guys ya. Jadi kamu jangan sampai tertrigger ya guys ya. Itu cara pikir orang ya beda-beda ya, karena orang nggak tahu story sebenarnya kayak apa, kebenarannya kayak apa, nggak tahu kan. Orang hanya memandang atau menilai sesuatu itu dari case atau insiden yang terjadi. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kamu tetap semangat aja ya guys ya. Jadi di sini beragam ya alasan kenapa orang tuh suka menyepelekan dirimu. Apapun alasan itu ya, itu semua adalah cara pandang mereka sekilas tentang dirimu, karena mereka tidak tahu story kamu yang sebenarnya. Nah, seperti itu. Oke guys, ini aja readingan buat kamu yang pilih file ke 1. Sekarang kita akan lanjut lagi reading ke file 2.
Hai, file kedua. Ini file kamu ya, buat kamu-kamu yang pilih file kedua dengan tanda jepit rambut bunga spider berwarna biru. Oke, cantik juga ya guys ya. Ini cerah juga ya warnanya. Oke, mari kita lihat energi dari dirimu. Apa sih yang membuat orang ini suka menyepelekan dirimu ya? Well guys, di sini ada Four of Wands. Ada Two of Wands, ada Three of Swords, ada The Strength, ada Six of Cups. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Leo. Oke. Well guys, di sini kita lihat apa yang membuat orang ini suka menyepelekan dirimu ya. Nah, di sini dimulai dengan cards Four of Wands ya, di mana orang suka menyepelekan kamu di sini karena ada orang lain yang sepertinya membawa cerita yang kurang sedap atau tidak sedap tentang dirimu ya, di mana kamu pernah bekerja sama dengan orang ini atau kamu itu pernah menjalin suatu hubungan dengan orang ini ya, dan orang ini melihat celah atau kelemahan kamu, atau kamu pernah kayaknya ada terjadi konsleting atau kesalahpahaman dengan dirinya ya, sehingga itu membuat dirinya menjadi kesal, sebel, jengkel, dan akhirnya dia menceritakan hal-hal yang tidak baik tentang dirimu gitu loh guys ya. Orang ini kayaknya sok tahu banget tentang kamu ya, sok kayak kenal banget sama kamu ya, sehingga dia ini kayaknya bisa membuat-buat cerita atau merekayasa cerita gitu loh guys ya, dari satu keburukan atau dari satu hal atau dari satu kesalahan yang pernah kamu lakukan, itu kayaknya dikembangkan ceritanya sama dia ya guys ya, sehingga itu nampak seru dan membuat kamu terpojokkan, sehingga ini seolah-olah menjadi salahnya kamu gitu ya, sehingga orang-orang yang mendengar story-nya dia tanpa memfilter, tanpa mengkonfirmasi dan menanyakan balik ke dirimu ya, termakan omongannya, hasutannya, provokasinya, membuat orang ini jadi menyepelekan dirimu gitu loh guys ya, karena di sini kamu yang dianggap salah dan bersalah. Nah, seperti itu ya. Jadi itu yang membuat orang menyepelekan dirimu karena adanya story yang berasal dari seseorang yang sepertinya ini pernah memiliki keretakan hubungan sama kamu, atau pernah bermusuhan sama kamu, atau pernah bermasalah, berkonflik sama dirimu gitu loh guys ya. Oke, and next di sini apa yang membuat orang ini suka menyepelekan dirimu? Di sini ada Two of Wands ya guys ya. Mana yang membuat orang suka menyepelekan dirimu? Karena kamu ini lebih banyak menjalankan segala sesuatu itu sendirian gitu loh guys ya, ketimbang kamu minta bantuan ke sana kemari, atau ketimbang kamu itu memohon, meminta pertolongan ke orang banyak ya. Jadi ada orang yang kayaknya nyinyir, julid gitu loh guys ya, ngelihat kamu yang bisa mengerjakan segala sesuatunya itu sendiri gitu loh guys ya. Dan orang ini ya cenderung menyepelekan dirimu agar kamu itu nggak berhasil dalam mengupayakan atau mengusahakan sesuatu ya, mengerjakan proyekmu ya, atau kamu yang sedang mengusahakan sesuatu atau mengerjakan sesuatu itu jadi terganggu ya guys ya, karena kamu yang disepelekan oleh orang ini. Dia sengaja mengganggu kamu dengan cara menyepelekan dirimu ya guys ya. Dia sengaja mengganggu kamu ya dengan cara menyepelekan dirimu agar pekerjaan kamu ini nggak beres ya, agar kamu ini perasaannya tersakiti ya oleh kata-katanya yang sepertinya menyepelekan dan menganggap rendah dirimu ya. Jadi kayak sengaja aja gangguin kamu supaya pekerjaan kamu ini tidak beres gitu loh guys ya, tidak kelar-kelar, tidak selesai-selesai ya guys ya. Jadi ketika kamu bekerja ya guys ya,
Ini dia mengharapkan pekerjaan kamu tuh berantakan. Kamu tidak konsentrasi, kamu tidak fokus, tidak bisa berdedikasi dengan pekerjaanmu ya. Karena guyonan orang ini atau karena sindiran orang ini ya. Dengan cara menyepelekan kamu ya, dia berharap bahwa apa yang kamu kerjakan ini tidak menghasilkan atau tidak berhasil. Karena aku rasa orang ini tidak menyukai kemandirian kamu atau orang ini sepertinya iri hati dengan pekerjaan kamu atau kinerja kamu ya. Itu yang membuat orang menyepelekan dirimu, suka menyepelekan kamu karena dia merasa iri hati gitu loh guys ya. Jadi terkadang ya, orang iri hati ini macem-macem caranya ya. Salah satunya adalah dengan menyepelekan atau merendahkan orang. Walaupun sebaik apapun orang itu terlihat, ya, pekerjaan orang itu sebagus apapun, tetap di matanya itu selalu salah atau tetap selalu rendah gitu ya. Karena dia merasa kalah ya. Karena dia merasa tak berdaya. Gimana lagi nih cara gangguin kamu? Bagaimana nih cara membuat kamu ini tidak berhasil? Nggak tahu lagi kan caranya. Ya makanya dia mencari-cari cara ya untuk membuat kamu ini merasa terganggu. Salah satunya adalah dengan menyepelekan dirimu. Dia berharap kamu terganggu dengan nyinyirannya, dengan dia julid, maka kamu tidak fokus atau tidak konsentrasi dengan pekerjaanmu. Nah, maksudnya seperti itu gitu loh guys ya. Well, apalagi yang membuat orang ini suka menyepelekan dirimu? Orang ini suka menyepelekan dirimu karena dia merasa sakit hati ya. Dikonfirmasi oleh cards dari Three of Swords ya guys ya. Orang ini pernah terluka oleh dirimu, pernah tersakiti oleh kamu, entah itu secara verbal maupun non-verbal ya guys ya. Mungkin ada kata-katamu yang menyinggung perasaannya, atau mungkin ada sikapmu yang membuat dirinya ini merasa tersakiti gitu loh guys ya. Sehingga ya, dia kayak revenge atau balas dendam dengan menyepelekan dirimu ya, dengan membalas kamu ya. Dia berekspektasi dengan menyepelekan kamu ini, maka kamu pun juga akan tersakiti seperti dirinya gitu loh guys ya. Jadi dia ini merasa tidak terima dengan adanya kata-kata kamu atau sikap kamu yang kayaknya kurang berkenan terhadap dirinya ya. Entah apa ya guys ya. Mungkin bagi kamu ya itu adalah hal yang biasa, tapi bagi dia itu bukan hal yang biasa. Mungkin kamu menganggap bahwa apa yang kamu katakan itu adalah sesuatu yang biasa, tapi bagi dirinya itu adalah sesuatu yang menyakitkan ya. Mungkin karena orang ini terlalu sensitif kah ya? Atau mungkin karena ada kata-katamu yang tak sengaja melukai perasaannya atau menyinggung perasaannya, bisa jadi seperti itu. Makanya dia terkadang mengekspresikan kekesalannya itu dengan cara menyepelekan dirimu. Nah, seperti itu. Oke. And next, apa yang membuat orang ini menyepelekan dirimu? Ada the strength ya guys ya. Dimana kamu terlihat sebagai orang yang sepertinya itu kayaknya ramah ya guys ya. Kamu tuh jarang marah gitu loh guys ya. Tapi mungkin sekali marah tuh serem banget ya. Tapi dia nggak tahu ya. Dia melihat kamu tuh sebagai seseorang yang tidak pernah marah atau jarang marah ya. Sehingga itu dia menganggap kamu sepele gitu loh guys ya. Suka menyepelekan dirimu. Karena tampilan kamu yang begitu welcome banget ya, beramah tamah ya terhadap orang, baik yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Kamu tuh selalu welcome sama dia atau mereka gitu loh guys ya. Jarang marah lah pokoknya. Kamu juga orang yang sabar ya, jarang ke-trigger atau jarang terpancing secara emosional. Nah, serba salah kan jadinya ya. Kalau kamu galak, dikira jahat. Tapi kalau ramah, dikira lemah. Nah, jadi serba salah kan ya terkadang ya guys ya. Itu kenapa ya? Ada saja ya guys ya alasan orang menyepelekan dirimu ya. Terkadang hal yang baik, tampilan yang baik yang kamu tampilkan atau tunjukkan kepada orang, terkadang bisa jadi hal yang berbeda loh guys ya, menurut interpretasi atau pandangan orang gitu ya guys ya. Jadi di sini ya, orang menyepelekan kamu ya karena kebaikan kamu atau keramah tamahan kamu tuh malah dianggap sebagai kelemahan kamu gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh dianggap sepele sama dia ini ya, karena kamu nggak pernah marah gitu loh guys ya. Ya buat apa juga kamu marah, orang nggak ada salah ya kan.
Kecuali ada something is not right atau ada sesuatu yang berlebihan melewati batas ya, mungkin saja itu akan menyulut emosi kamu. Tapi kalau everything is fine ya, everything is okay, baik-baik saja, ngapain juga marah kan. Tapi ya namanya orang ya, beda-beda kan cara pikirnya ya guys ya. Dan orang ini ya malah berpikiran keramah tamahan kamu itu sebagai kelemahan kamu ya, karena kamu nggak pernah galak, nggak pernah terlihat kejam, nggak pernah terlihat sangar, nggak pernah terlihat jahat sama orang gitu loh guys ya, malah disepelekan ya, lucu jadinya, aneh ya. Bukannya kalau orang baik atau orang menunjukkan kebaikan, memberikan kebaikan, bukannya harus dihargai ya kan, semestinya kan harus dihargai gitu kan, ini malah disepelekan ya. Beda zaman mungkin ya guys ya. Kalau dulu kan orang berbuat baik, memberikan kebaikan itu diapresiasi. Kalau zaman sekarang mungkin beda tanggapannya ya. Entah apa yang terjadi ini ya guys ya. Terkadang sesuatu yang baik itu tidak selalu ditanggapi dengan baik juga gitu loh guys ya. Kadangkala sebaliknya ya, balik lagi tergantung dari orangnya ya, orang yang melihat itu ya dengan cara pandang yang berbeda-beda untuk setiap orang gitu loh guys ya. Oke, and the last one, apa sih yang membuat orang ini suka menyepelekan dirimu? Di sini ada Six of Cups ya guys ya. Orang menyepelekan dirimu karena orang menganggap kamu itu kecil. Sorry to say ya guys ya. Di sini aku melihat orang itu menganggap kamu itu seperti anak kecil ya. Sorry to say, apalagi kalau orang ini lebih tua daripada kamu, maka kamu tuh dianggap kayak, sorry to say, anak kemarin sore gitu loh guys ya. Seolah-olah nggak punya pengalaman, seolah-olah nggak bisa apa-apa, seolah-olah nggak punya potensi gitu loh guys ya. Ini cara pandang orang yang, sorry to say, agak konservatif gitu loh guys ya, sehingga itu minim menghargai orang dan selalu memandang orang itu dari segi penampilan, dari segi material, dari segi usia gitu. Iya, bukan memandang orang itu dari kualitas dirinya. Iya, tapi memandang orang itu dari segi material, tampilan gitu loh guys ya. Oh, nih usianya lebih muda nih dari aku nih. Wah, kecil nih. Ini anak kemarin sore ini, enggak punya pengalaman apa-apa. Gitu loh guys ya. Atau wah, nih tampilannya sangat sederhana banget. Pasti nih orang nih berasal dari keluarga yang sangat sederhana gitu ya. Wah, nih orang nih kere nih, nggak punya apa-apa. Wah, payah nih, pengalamannya nih cetek apa segala macam. Kayak gitu loh guys ya. Jadi orang tuh banyak memandang orang lain itu secara material, look, appearance. Ya, tidak pernah melihat seseorang itu atau seorang individu itu dari sesuatu yang lebih dalam gitu loh guys ya. Dari kedalaman jiwa atau dari hatinya gitu. Iya. Jadi orang ini menyepelekan kamu karena menganggap kamu tuh kecil. Itu kalau kamu lebih muda daripada orang ini ya guys ya. Atau vice versa, kamu lebih tua daripada orang ini ya. Kalau kamu lebih tua itu dianggapnya kamu tuh kayak ketinggalan zaman lah ya. Atau terlalu konservatif gitu loh guys ya. Ini vice versa ya, kebalikannya ya guys ya. Tapi kalau kamu lebih muda, kamu malah dianggap anak kecil. Nah itu kan terkadang kita tuh serba salah ya guys ya di mata orang. Padahal berusaha untuk tampil baik atau melakukan sesuatu yang baik, ada saja orang yang memandangnya tidak baik atau menanggapinya secara tidak baik. Nah seperti itu ya. Jadi kita mesti berbijaksana ya guys ya. Apapun kata orang itu kita nggak bisa ngontrol ya. Orang harus begini, orang harus begitu, orang harus memandang kita selalu positif, tidak bisa ya guys ya. Biarlah orang lain berpikir apa, yang ngomong apa ya terserah. Yang tahu tentang diri kita itu adalah Tuhan Sang Pencipta alam semesta dan diri kita sendiri. Yang penting kita selalu berusaha untuk berbuat baik ya. Selalu berusaha untuk berada di jalan yang benar. Selalu berusaha untuk melakukan kebaikan. Kalau orang menanggapinya secara kurang baik atau tidak baik, ya itu urusannya. Ya, yang penting kita sudah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan sebagai manusia. Nah, seperti itu ya guys ya.
Oke, well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di reading berikutnya guys. See ya.